Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rafif Dialog Kusnanta dengan RNP 5321600012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal proyek akhir saya. Di sini saya memiliki proyek akhir dengan judul perancangan ulang UI UX situs online Miss Pence dengan metode design thinking dengan studi kasus Miss Pence. Pada proyek akhir saya ini, saya mengambil 5 latar belakang, yaitu yang pertama ada tantangan UI UX pada situs online Miss Pence. Meskipun online Miss Pence di situsnya telah memiliki situs web sebagai sumber informasi dan interaksi, masih terdapat berbagai permasalahan signifikan terkait dengan kualitas antarmuka pengguna atau yang bisa disebut UI, dan juga pengalaman pengguna atau yang bisa disebut UI UX. Tampilan pada situs web online Miss Pence belum responsif, navigasinya kurang bagus, masih rumit, dan kurangnya keterlibatan pengguna menjadi hambatan dalam mencapai tujuan utama situs online Miss Pence tersebut. Kemudian ada pentingnya peran situs web dalam era digital. Pada era digital saat ini, situs web menjadi salah satu kunci untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi, dan menghubungkan pengguna dengan layanan yang ditawarkan. Pada institusi pendidikan seperti Miss Pence, lingkungan digital mencerminkan kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada peran penting situs web dalam konteks pendidikan. Situs web adalah saluran utama bagi mahasiswa, dosen, dan pihak eksternal untuk mendapatkan informasi terkait program studi, perkuliahan, kegiatan akademik, dan berbagai layanan yang ditawarkan oleh Miss Pence. Kualitas UI UX yang buruk dapat menghambat akses efektif terhadap informasi dan layanan pendidikan. Kemudian ada pentingnya keselarasan dengan perkembangan teknologi. Saya menulis proyek akhir ini didasari dengan penelitian terkait yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya yang ditulis oleh Elda Chandra menunjukkan keberhasilan dalam menyelaraskan kebutuhan pengguna dengan perkembangan teknologi. Studi terkait menunjukkan bahwa design thinking dapat efektif meningkatkan pengalaman pengguna dalam lingkungan online, terutama dalam desain ulang UI UX. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus sebagai kontribusi pada pendidikan. Penelitian ini akan melakukan kajian mendalam terhadap masalah UI UX pada situs online Miss Pence sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pengaplikasian metode design thinking diharapkan dapat memberikan solusi yang dapat diadopsi oleh berbagai institusi pendidikan dalam mengatasi tantangan serupa terkait antarmuka dan pengalaman pengguna situs web. Kemudian berikutnya ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang saya angkat di sini. Yaitu yang pertama, bagaimana membuat navigasi dan tata letak menjadi lebih efisien dan intuitif. Saat ini, situs Miss Pence memiliki antarmuka yang sudah usang, dengan desain yang belum mengikuti standar terkini dalam dunia digital. Warna yang digunakan dan tata letak elemen-elemen serta ikon tidak lagi relevan dan mencerminkan estetika modern. Pengguna dihadapkan pada penampilan monoton yang kurang memikat, yang menyebabkan kurangnya daya tarik visual dan keterlibatan pengguna. Maka dari itu, pengguna seringkali kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan karena tata letaknya yang membingungkan. Selain itu, menu dan submenu tidak jelas, mengakibatkan pengguna tersesat dan membutuhkan waktu lama untuk menavigasi dari satu halaman ke halaman lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar situs menjadi lebih responsif. Keterlibatan pengguna pada perancangan situs online Miss Pence saat ini kurang, sehingga bagaimana agar situs menjadi responsif? Situs saat ini tidak responsif terhadap berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet. Dalam era di mana penggunaan perangkat mobil semakin meningkat, situs yang tidak responsif mengakibatkan pengalaman pengguna yang buruk pada perangkat seluler. Isu-isu tata letak dan navigasi yang terkait dengan responsivitas membatasi aksesibilitas informasi bagi pengguna pada perangkat mobile. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya meningkatkan keterlibatan pengguna dalam proses perancangan. Proses perancangan situs saat ini tidak melibatkan pengguna secara aktif. Kebutuhan dan preferensi pengguna tidak diprioritaskan dalam pengembangan antarmuka. Tanpa partisipasi aktif dari pengguna, kesenjangan antara fitur yang ada dan harapan pengguna semakin melebar. Akibatnya,
situs tidak memenuhi kebutuhan pengguna, dan keberhasilan informasi yang disajikan pun terpengaruh. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Dari penelitian ini ada 3 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, untuk menganalisis kebutuhan pengguna, yaitu untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pengguna terkait penggunaan situs Mispense. Kemudian merancang ulang dan memperbaiki UI UX. Dengan menggunakan prinsip-prinsip design thinking, saya berharap untuk merancang ulang antara muka pengguna dan pengalaman pengguna situs web Mispense. Kemudian yang terakhir, menerapkan desain baru ke dalam situs web Mispense. Hal ini untuk memastikan keberhasilan implementasi dari rancang ulang UI UX. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu meningkatkan kepuasan pengguna. Desain ulang UI UX diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan memastikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan efisien. Kemudian memberikan pedoman desain. Penelitian ini dapat memberikan pedoman dan tolak ukur dalam merancang UI UX situs web untuk sistem informasi sejenis. Jadi untuk penelitian berikutnya dapat mengacu pada penelitian yang telah saya buat ini. Kemudian kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai desain thinking dan penerapannya dalam konteks UI UX design. Kemudian berikut saya sajikan penelitian terkait yang relevan dengan penelitian saya. Di sini saya mengambil 3 judul, yaitu UI UX Design Web Based Learning Application Using Design Thinking Method, dengan kelebihan usability dengan metode sistem usability scale, serta penerapan wireframe dan mockup. Namun kekurangannya keterbatasan sampel dalam usability testing serta kurangnya pemahaman yang lebih mengenai masalah pengguna. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna yang baik. Kemudian yang kedua ada perancangan UI UX menggunakan pendekatan human centered design pada website Thriftor. Kelebihan dari penelitian tersebut adalah menggunakan model bisnis model Canvas dan memiliki umpan balik positif terhadap e-commerce serta pengujian dan evaluasi dengan kuesioner. Namun memiliki kekurangan keterbatasan umpan balik dalam proses inspiration dan tidak adanya pertimbangan lebih lanjut untuk keamanan dan privasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah pendekatan human centered design atau HCD mampu memberikan kebutuhan dari sisi pengguna secara optimal. Kemudian yang terakhir ada perencanaan ulang UI UX situs e-learning Amicom Center dengan metode design thinking. Studi kasus Amicom Center. Kelebihan dari penelitian tersebut adalah kesadaran terhadap pengembangan teknologi serta dapat memahami solusi terhadap kebutuhan pengguna. Namun memiliki kekurangan perencanaan interview serta keterbatasan jumlah responden, serta tidak semua ide dan solusi dalam prototipe dapat diimplementasikan. Dengan hasil memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas dan memahami alur website dan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dari penelitian terkait tersebut serta memilah tujuan dan manfaat yang ingin saya capai, berikut adalah solusi yang saya ingin berikan. Yang pertama ada arsitektur sistem. Sistem yang diusulkan oleh saya memiliki arsitektur yang terstruktur dengan baik, terdiri dari back-end yang kuat untuk pengelolaan data dan front-end yang responsif untuk pengalaman pengguna yang optimal. Arsitektur ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasional. Kemudian yang kedua ada desain yang responsif. Antar muka pengguna akan dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif dan menarik. Penggunaan wireframe dan mockup akan memberikan desain responsif yang memastikan situs dapat diakses dengan mudah dan dari berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar dan tablet. Warna, tipografi, dan elemen desain lainnya akan dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan tata letak yang bersih dan menarik. Kemudian saya juga menawarkan kinerja dan pengoptimalan yang lebih baik. Untuk memastikan kinerja yang optimal, saya akan menerapkan teknik pengoptimalan termasuk caching, kompresi gambar, dan pengelolaan beban server. Kode sistem akan dioptimalkan untuk memastikan situs berjalan dengan cepat dan responsif. Kemudian yang terakhir, keamanan dan privasi. Keamanan menjadi prioritas utama dalam sistem ini. Data pengguna akan dienkripsi dengan standar keamanan tinggi dan akses ke informasi sensitif akan dikendalikan dengan ketat. Sistem juga akan memiliki kebijakan privasi yang jelas untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Kemudian solusi yang saya tawarkan juga menggunakan metode design thinking.
Proses pencerangan akan mengikuti metodologi design thinking. Saya akan memulai dengan tahap empati, melibatkan pengguna dalam sesi wawancara dan observasi untuk memahami kebutuhan pengguna dan masalah mereka. Tahap definisi akan melibatkan analisis mendalam dan untuk merumuskan masalah yang spesifik. Maka dari itu saya telah merangkum beberapa permasalahan dari pengguna, yaitu yang pertama ada tata letak pada menu home kurang menarik, kemudian penggunaan font dan simbol atau ikon yang kurang pas, kemudian ada tampilan informasi yang terlalu membingungkan dan monoton, kemudian ada kurangnya informasi, tampilan kurang indah dan menarik, serta situs tidak responsif. Kemudian berikut ini adalah skenario uji coba. Berikut ini adalah wireframe dari situs yang akan saya buat. Terlihat pada gambar wireframe dari situs yang telah didesain ulang tersebut memperlihatkan beberapa perbaikan yang menonjol. Yang pertama ada struktur tata letak yang lebih baik. Wireframe menunjukkan penataan ulang elemen-elemen utama seperti penempatan yang lebih strategis untuk menu navigasi, header, dan footer. Kemudian ada juga penekanan yang jelas pada konten utama dan ketersediaan informasi yang lebih cepat. Kemudian dapat dilihat bahwa navigasi saat ini lebih intuitif. Gambar wireframe menampilkan perubahan dalam navigasi situs dengan penekanan pada jalur akses yang lebih mudah ke berbagai bagian penting situs. Terdapat penambahan menu drop-down atau sidebar untuk memudahkan akses ke subhalaman atau informasi yang lebih spesifik. Kemudian setelah perancangan ulang, kini situs online Miss Pence menjadi lebih responsif. Terlihat pengaturan yang lebih baik untuk responsivitas dengan tata letak yang berubah sesuai dengan ukuran layar. Ada adaptasi yang jelas terhadap tampilan mobile dengan elemen-elemen yang lebih mudah diakses pada perangkat seluler. Kemudian fokus pada keterbacaan dan estetika. Wireframe menunjukkan perhatian terhadap estetika dengan pengaturan yang lebih bersih dan fokus pada keterbacaan konten. Ukuran dan jenis font serta penggunaan ruang kosong juga diperhatikan pada perubahan ini. Melalui beberapa perubahan signifikan pada situs online Miss Pen yang telah didesain ulang, membuat situs yang baru memiliki tata letak, navigasi, dan responsivitas yang lebih baik, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan efektif. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal proyek akhir saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.